Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alfilm. Kali ini saya akan menceritakan sebuah manhwa atau manga yang berjudul Menantu Nomor 1 Zaman Kuno. Siapkan kopi dan wudhu Anda, atur posisi yang nyaman dan gak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Manhwa ini menceritakan lelaki yang tidak berguna nama Su Wuzhou, yang melintasi waktu dan kembali ke zaman kuno. Menjadi menantu yang tidak berguna. Ia juga mendapatkan mangkok reinkarnasi ajaib. Sejak saat itu hidupnya berubah drastis. Diperlihatkan sebuah tempat latar di kota Lainan. Ada seorang pemuda berambut merah, ia adalah tokoh utama di manhwa ini yang bernama Su Wuzhou. Su Wuzhou kebingungan bercampur senang bercampur panik. Di saat ia melihat ke depan, tiba-tiba seseorang masuk dengan cara menghancurkan pintu. Orang itu masuk sambil mengeluarkan auranya, ia juga berkata, "Ternyata kau di sini menyusahkan kakak iparmu saja mencarimu kemana-mana." Su Wuzhou, yang mendengar itu bergumam di dalam hatinya, "Kakak ipar. Aku lajang selama ini, sejak kapan aku punya kakak ipar?" Kakak ipar, dan berkata, "Bisa-bisanya kau meninggalkan adikku di saat malam pertama. Hanya untuk wanita lain." Dengan menunjuk Su Wuzhou. Kemudian ia lalu menendang Su Wuzhou keluar dari tempat itu. Su Wuzhou bergumam di dalam hati, apaan ini? Ia kemudian dikerumuni banyak orang. Orang-orang itu kemudian mujani Su Wuzhou dengan cacian, "Su Wuzhou sampahlah, Su Wuzhou tidak bergunalah." Dan lain-lain. Su Wuzhou bergumam dalam hati, situasi macam apa ini dan tempat apa ini? Jangan-jangan, Su Wuzhou terbawa, ia sudah melewati dimensi waktu. Tiba-tiba ada cahaya yang masuk ke kepala Su Wuzhou. Su Wuzhou setelah kemasukan cahaya itu, ia berkata seperti ada sesuatu. Sakit sekali. Dia kemudian berteriak sangat keras. Su Wuzhou terbangun di suatu tempat seperti mangkok besar dan banyak sinar-sinar cahaya. Su Wuzhou lalu berteriak, "Astaga, di mana ini?" Tiba-tiba terdengar suara bocah sialan. Su Wuzhou lalu menengok arah suara itu. Su Wuzhou sontak kaget, dia lalu berkata, "Gila raksasa. Jangan makan aku. Aku sudah 1 bulan belum makan." Kakek itu tidak mengerti apa yang dikatakan Su Wuzhou. Kakek itu lalu berteriak kepada Su Wuzhou, "Aku demi terlahir kembali. Aku menggunakan mangkok reinkarnasi ini. Merencanakan selama 3000 tahun. Dan sekarang bisa-bisanya kamu yang mengambil untungnya." Kakek itu kemudian turun lalu menginjak kepala Su Wuzhou. Sambil berkata, "Kau dengarkan aku. Pertama, mangkok reinkarnasi ini sewaktu-waktu bisa hancur. Tapi asal kamu terus memberinya logam, dia akan terus memperbaiki diri. Kedua, saat mangkok reinkarnasi memperbaiki diri, ia bisa mengeluarkan cairan energi. Ketiga, cairan energi yang dikeluarkan mangkok reinkarnasi sangat cocok dengan tubuhmu saat sedang berlatih." Tiba-tiba Su Wuzhou mencium aroma-aroma yang sangat-sangat-sangat membagongkan. Kakek itu masih melanjutkan perkataannya yang keempat. Mangkuk reinkarnasi dapat memelihara dan menutrisi roh dewa. Kelima, dapat membantu orang belajar. Belajar berbagai jurus rahasia seni bela diri dengan mudah. Keenam, Su Wuzhou yang sudah tidak bisa menahan bau yang membagongkan dari kakek itu. Ia lalu menghajar kakek itu. Sambil berkata, "Keenam kepalamu. Kamu tahu tidak ada bau kaki." Kakek itu sampai tersungkur. Kakek itu lalu berteriak pada Su Wuzhou, "Aku mengajarimu sebegitu banyak. Bagaimanapun aku juga bisa dianggap sebagai gurumu. Dasar murid durhaka yang mengganggu guru mematikan luhur." Guru pun beraneka pukul. Su Wuzhou yang mendengar itu tidak terima. Ia lalu balik marah kakek itu. Su Wuzhou berkata, "Diam kau, pakai tua, sejak kapan aku setuju menjadi murid?" Kakek itu yang tidak terima balik memarahi Su Wuzhou. Kakek itu berteriak, "Bocah sialan-sialan. Kalau aku bilang iya ya iya. Cepat berlutut." Tiba-tiba terdengar suara, "Ding dong, waktunya sudah tiba." Kemudian tiba-tiba tubuh kakek itu perlahan-lahan mulai menghilang. Su Wuzhou terkejut melihat tubuh kakek itu mulai menghilang. Tiba-tiba kakek itu melemparkan 2 gulungan kepada Su Wuzhou. Yang satu bernama teknik pedang kematian, gulungan kedua bernama teknik rahasia pengobatan yin dan yang. "Karena hari ini aku akan benar-benar musnah, ku harap kau dapat meneruskannya dengan baik."
Su Wuzu yang menerima gulungan itu ia bergumam kedengarannya dua teknik ini sangat hebat. Namun tiba-tiba Su Wuzu mencium aroma-aroma yang sangat membagongkan itu lagi. Sampai ia mau pingsan. Kakek itu pun tertawa lalu minta maaf karena sebelumnya dua gulungan dibuat alas kaki oleh kakek itu. Su Wuzu yang mendengarkan itu cuma bisa berpikir sialan orang tua ini baunya seperti racun yang bisa membuat orang mati. Tiba-tiba Su Wuzu terbangun di tempat di saat dia terlempar saat dihajar kakak ipar. Su Wuzu kebingungan ia berpikir apakah semuanya hanya mimpi. Namun Su Wuzu tiba-tiba bisa melihat dua gulungan pemberian kakek itu di otaknya. Su Wuzu kemudian tertawa keras sambil berkata, "Wahahaha dulu kalian semua menghina dan meremehkanku tapi sekarang tidak lagi lihat saja kalian semua." Orang-orang di sekitar Su Wuzu berpikir bahwa Su Wuzu sudah gila. Orang-orang juga berkata bahwa Su Wuzu ada orang bodoh yang hanya bisa mempermalukan kota Lin'an. Su Wuzu yang mendengar kata-kata orang di sekitarnya ia kemudian berpikir, astaga kepribadian orang ini dulunya pasti sangat payah sekali. Su Wuzu kemudian merasa lapar. Ia lalu berjalan menuju tempat makan. Ia lalu melihat sebuah tempat yang bernama Ruang Belut Imperial. Su Wuzu berpikir menarik juga rumah belut imperial. Tiba-tiba pintu terbuka segerombolan wanita yang cantik yang menyambut kedatangan Su Wuzu. Wanita itu kemudian menghampiri Su Wuzu dan menggodanya, sambil menempel-menempelkan sesuatu. Su Wuzu kemudian sadar astaga tempat ini ternyata bukan tempat makan. Dengan wajah yang sangat suram. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat gemuk. Wanita itu berkata, "Tuan Su, kami sudah lama menunggu kedatangan Anda." Wanita itu kemudian menarik dan membawa Su Wuzu ke tempat meja makan. Su Wuzu kemudian dihidangi banyak sekali makanan-makanan mewah. Su Wuzu yang melihat makanan mewah tidak berpikir panjang lebar langsung memakannya. Di saat Su Wuzu makan ia masih dikuda oleh para wanita-wanita itu. Su Wuzu berpikir, OMG. Jika ada orang yang tahu sebelum nikah aku seperti ini pasti akan menjadi sangat gawat. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Su Wuzu keluar kau." Kemudian ada seorang pria yang masuk dengan cara menghancurkan pintu. Orang-orang yang di belakang pria itu berkata, "Bukankah itu Su Wuzu yang duduk di dekat para pelacur?" Para perempuan yang mendekati Su Wuzu kemudian pada kapur. Namun Su Wuzu masih diam dan masih makan daging dengan wajah polosnya. Pria yang membawa pedang itu berkata, "Bajingan kau bisa-bisanya ku malah enak-enakan makan dan minum alkohol sambil ditemani para pelacur di sini." Su Wuzu kemudian ingat pria itu bernama Lin Wei. Anjing setia Lin Qingqi. Jika apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya, saya minta maaf, karena saya masih pemula, dan tolong bantu support pada channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum dah, sampai bertemu di channel ini lagi.